Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Seorang biksu tua di India menghabiskan hidupnya mencari kebenaran. Tapi semakin lama ia mencari, semakin banyak pertanyaan yang tak terjawab. Hingga sebuah perdebatan dengan seorang ulama muslim mengubah segalanya. Logika diuji, keyakinan dipertaruhkan, dan jawaban mengejutkan pun terungkap. Apa yang membuatnya mengucapkan syahadat, dan mengapa ribuan biksu mengikuti jejaknya menuju tanah suci? Inilah kisah nyata yang mengguncang hati. Biksu di India berangkat haji. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Amin. Di sebuah vihara tua di Varanasi, India, hiduplah seorang biksu bernama Badrak, seorang pemikir yang mendalami ajaran Buddha selama lebih dari 30 tahun. Ia dikenal sebagai seorang filsuf yang bijaksana, tekun bermeditasi, dan sering terlibat dalam perdebatan agama dengan para pencari kebenaran dari berbagai latar belakang. Namun, semakin dalam ia menggali ajaran yang selama ini diyakininya, semakin banyak pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang ulama muslim bernama Ustaz Abdul Rahman, seorang cendekiawan yang dikenal memiliki pemahaman mendalam tentang Islam dan sering berdebat dengan para pemuka agama lain. Badrak merasa tertantang dan ingin menguji kebenaran Islam dengan logika dan filsafat yang telah ia pelajari selama bertahun-tahun. Di tepi sungai Gangga yang sakral bagi umat Hindu dan Buddha, Badrak menemui Ustaz Abdul Rahman. Dengan penuh percaya diri, ia membuka perdebatan. Badrak, Islam mengklaim sebagai agama yang benar, tetapi bagaimana bisa ada kebenaran absolut? Bukankah segala sesuatu adalah relatif, sebagaimana diajarkan oleh filsafat timur? Ustaz Abdul Rahman tersenyum dan menjawab, jika segala sesuatu relatif, maka apakah kebenaran pernyataanmu ini juga relatif? Jika iya, maka tidak ada kepastian dalam ucapanmu sendiri. Badrak terdiam sejenak, menyadari jebakan logika yang baru saja ia buat, namun, ia tidak menyerah. Badrak, baiklah, Islam mengajarkan tentang Tuhan yang esa, tetapi bagaimana bisa Tuhan yang tak terlihat bisa dipercaya? Dalam ajaran kami, kesadaran tertinggi adalah pencerahan yang datang dari dalam diri sendiri, bukan dari sosok Tuhan di luar diri. Ustaz Abdul Rahman, apakah engkau percaya bahwa ada hukum alam yang mengatur segalanya? Badrak, tentu, segala sesuatu berjalan sesuai hukum sebab akibat. Ustaz Abdul Rahman, maka jika ada hukum, pasti ada yang membuatnya. Sebagaimana roda tidak berputar sendiri tanpa dorongan, begitu pula alam semesta ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Quran Surah Fusilat ayat 53. Badrak mulai tertegun, logika itu begitu kuat, tetapi ia masih mencari celah untuk membantah. Badrak, tetapi banyak agama yang mengklaim memiliki kitab suci. Apa yang membuat Al-Quran berbeda? Ustaz Abdul Rahman, Al-Quran bukan sekadar kitab suci, melainkan mukjizat yang bertahan hingga kini. Ia tidak berubah sejak 1400 tahun lalu, tidak ada kontradiksi, dan penuh dengan ilmu pengetahuan yang baru terbukti oleh sains modern. Allah berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Badrak merasa seakan tembok yang membatasi pikirannya mulai runtuh. Ia telah membaca banyak kitab suci, tetapi tidak ada yang sejelas ini. Hari demi hari, Badrak terus berdiskusi dengan Ustaz Abdul Rahman. Ia mulai membaca Al-Quran dalam terjemahan Hindi dan menemukan keindahan serta kesempurnaan yang belum pernah ia temukan dalam ajaran sebelumnya. Pada suatu malam, dalam perenungannya yang panjang, ia akhirnya berbisik, jika memang kebenaran ini nyata, mengapa aku harus menolaknya hanya karena egoku? Keesokan harinya, dengan air mata mengalir, ia mendatangi Ustaz Abdul Rahman. Aku telah mencari kebenaran sepanjang hidupku, dan kini aku menemukannya dalam Islam, ujarnya dengan suara bergetar.
Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan syahadat, Asyhadu Allah ilaha illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Hari itu, seorang biksu yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam pencarian, akhirnya menemukan kebenaran. Kabar keislaman Badrak menyebar dengan cepat. Para biksu lain yang pernah belajar darinya pun mulai mempertanyakan keyakinan mereka. Dalam waktu singkat, ratusan hingga ribuan biksu mulai membaca Al-Quran, mendiskusikannya, dan akhirnya mengikuti jejak Badrak masuk Islam. Badrak yang kini berganti nama menjadi Abdur Rahim pun memutuskan untuk menunaikan ibadah haji, dan yang mengejutkan, ribuan biksu lain juga memutuskan untuk berangkat bersamanya. Mereka berjalan beriringan menuju Makkah, mengenakan ihram, mengumandangkan talbiyah. Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, tiada sekutu bagimu, aku memenuhi panggilanmu. Para jemaah dari berbagai negara terkejut melihat rombongan besar para mantan biksu yang kini menjadi muslim. Mereka menangis haru melihat betapa Islam mampu menyentuh hati orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Namun, perjalanan Badrak yang kini Abdur Rahim belum berakhir. Ia merasa bahwa tugasnya baru dimulai, membawa lebih banyak lagi orang kepada cahaya Islam. Dulu, aku hanya membayangkan kehidupan setelah kematian. Tapi kini, aku merasakan kedamaian yang nyata, gumamnya. Setelah melalui proses imigrasi dan perjalanan panjang, mereka akhirnya memasuki kota suci Makkah. Begitu melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, ribuan mantan biksu itu tersungkur, menangis haru. Mereka yang dulu mencari ketenangan dalam meditasi, kini merasakan ketenangan yang jauh lebih dalam di hadapan rumah Allah. Abdur Rahim dan rombongan mengenakan ihram, memasuki Masjidil Haram. Mereka memulai tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan takbir dan doa yang terus menggema. Labaik Allahumma labaik, labaika la syarika laka labaik. Suara talbiyah menggema, bercampur dengan isak tangis mereka. Dulu mereka mencari Tuhan dalam keheningan meditasi, kini mereka merasakan kehadirannya dalam lautan manusia yang memujinya. Seorang mantan biksu, Anan yang kini bernama Umar, tak kuasa menahan air mata. Ini lebih dari yang pernah kubayangkan, bisiknya kepada Abdur Rahim. Abdur Rahim tersenyum, kita adalah tamu Allah di rumahnya, bersyukurlah karena kita dipilih untuk berada di sini. Setelah tawaf, mereka bergerak menuju Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i, mengenang perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya, Nabi Ismail. Setiap langkah yang mereka ambil terasa begitu bermakna. Dulu mereka mencari pencerahan dengan duduk diam di bawah pohon. Kini mereka menemukan makna hidup dengan berjalan kaki mengikuti jejak seorang ibu yang berjuang demi anaknya. Islam bukan hanya tentang perenungan, tapi juga perjuangan, berkata Umar. Abdur Rahim mengangguk, dan perjuangan kita baru saja dimulai. Hari itu tiba, mereka berdiri di Padang Arafah, tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhirnya. Di sini, mereka menangis, memohon ampunan, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Di tengah ribuan jemaah yang berdoa, Abdur Rahim mengangkat tangan, Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kebenaran kepadaku, ampunilah dosaku, dosa keluargaku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Langit mendung, angin berhembus lembut. Seorang mantan biksu lainnya, Rafi, kini bernama Hamzah, berkata, Aku baru memahami bahwa Islam bukan hanya logika, tapi juga perasaan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menangis, bersujud, merasakan kebebasan sejati, bukan dalam kesunyian vihara, tapi dalam penghambaan kepada Allah. Setelah Arafah, mereka bermalam di Musdalifah, tidur beralaskan tanah dengan jutaan muslim lainnya. Di bawah langit terbuka, mereka merasakan persamaan hakikat manusia, tak ada kasta, tak ada perbedaan, hanya hamba-hamba Allah. Esok paginya, mereka menuju Mina untuk melempar jumrah, simbol perlawanan terhadap setan. Dengan penuh semangat, mereka melemparkan batu ke pilar jumrah, seakan-akan melemparkan segala kebimbangan masa lalu mereka. Aku melempar semua keraguanku, semua kesalahan masa laluku, semua kebodohanku, kata Umar sambil melempar batu terakhirnya. Abdur Rahim tersenyum, dan kini kita memulai kehidupan baru. Di hari Idul Adha,
Mereka menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Bagi mereka, ini adalah pengalaman yang baru. Dulu, aku percaya pada ajaran ahimsa tidak menyakiti makhluk hidup, kata seorang mantan biksu bernama Surya, kini Abdullah. Tapi kini aku paham bahwa ini bukan tentang kekejaman, melainkan pengorbanan. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail. Mereka pun mencukur rambut mereka, tanda bahwa mereka telah menyelesaikan ibadah haji dan memulai babak baru dalam kehidupan mereka. Setelah semua rukun haji selesai, mereka kembali ke Ka'bah untuk tawaf wada perpisahan. Mereka menangis, memeluk satu sama lain, banyak dari mereka yang tak ingin pergi. Setelah bertahun-tahun mencari Tuhan, aku akhirnya menemukannya di sini, dan kini aku harus pergi, kata Umar dengan suara bergetar. Abdur Rahim menepuk bahunya. Allah tidak hanya ada di Makkah, Dia ada di mana-mana. Kita akan kembali ke India, dan tugas kita belum selesai. Mereka pun meninggalkan tanah suci dengan hati yang berat, tapi dengan tekad yang kuat, untuk membawa cahaya Islam ke tempat asal mereka. Setibanya di India, mereka disambut dengan beragam reaksi, ada yang kagum, ada yang penasaran, ada pula yang menentang. Beberapa vihara menolak mereka kembali, sementara yang lain ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Perjuangan kita belum selesai, kata Abdur Rahim. Kita harus menunjukkan Islam dengan akhlak, dengan ilmu, dan dengan hati yang bersih.